Di Hatim ini dia digelari si tuli. Ada satu emak-emak mau nanya. Emak-emak ini sebelum dia nanya, pantatnya udah nanya duluan. Maksudnya gimana, Ustaz? Kentut. terus start. Ya. Put. Bunyi kedengeran semua sama yang lain. Coba reaksi kita orang awam yang brengsek ini pasti ketawa lah. Iya. Apa kata Hatim? Apa? Nggak dengar, suaranya digedein. Akhirnya perempuan itu tidak merasa malu. Dan dia bertanya. I see. Itu luar biasa ini. Tapi tidak berhenti di situ. Perempuan ini selama perempuan itu hidup sampai 15 tahun kemudian, selama itu juga Hatim pura-pura tuli. Kalau bolot kan bolot. Ustaz, kayaknya kita cuma berdua aja nih, Ustaz. Biasanya ada teman kita yang separtner kita nih. Ya, Om Rodi kemana dia? Ya, Rodi. Itu Ustaz izin. Nggak tahu kenapa itu. Ini kali sahur on the road. Sahur on the road. Beliau ini kan, ini juga ada kegiatan kan orang pemerintah ya, orang Pemda. Oh iya, pejabat. FKDM. FKDM. Orang komunikasi apa gitu kan? Bisa jadi. Iya. Cuman dia mau ngomong gitu nggak enak kali sama kita kan? Iya, bisa jadi. Dari kesannya gue pejabat lain. Iya, betul. Bisa jadi. Betul. Nah, kemarin antum tuh cerita kita mau nyinggung ada. Kita kan terakhir waktu ngomong soal Sufi siapa? Bishr itu soal Fred ya. Iya. Terus kan kita bilang itu luar biasa Frednya ya sebagai hamba Tansun ya. Terus anu coba nyeletuk tuh. Ada yang lebih gila lagi Frednya. Nanti kita ngomong itu namanya Hatim. Oh ya, waktu itu ya Hatim. Gue nggak bisa tidur, bos. Saran itu. Apa cerita? Ingat juga, gue simpan itu di akhir. Ya. Jadi Hatim ini dia digelari si tuli. Ya. Kalau si Bishr kemarin kan telanjang kaki, si ceker itu. Ya, si ceker ya kan. Kalau ini Hatim Al-Asom ini si tuli. Pernah ada satu cerita. Jadi pengajian Hatim ini itu selalu ramai, banyak orang yang datang berbondong-bondong pengen dengar pengajian, dan orang giliran lah bertanya. Luar biasanya Hatim apa? Ada satu emak-emak mau nanya. Emak-emak ini sebelum dia nanya, pantatnya udah nanya duluan. Maksudnya gimana, Ustaz? Kentut. terus start. Ya. Put. Bunyi kedengeran semua sama yang lain. Coba reaksi kita orang awam yang brengsek ini pasti ketawa lah. Iya. Apa kata Hatim? Apa? Nggak dengar, suaranya digedein. Nah, perempuan yang tadinya malu kalau sama orang lain masa bodoh mungkin ya. Tapi di depan Ustadz ini Pak Syekh yang sangat dihormati, dua kentut nggak sopan, terekspresinya bagaimana? Kalau kita mungkin kan, lu nggak sopan amat. Nggak, dia justru apa? Pura-pura budek. Apa? Nggak kedengeran. Coba suaranya digedein. Akhirnya perempuan itu tidak merasa malu. Dan dia bertanya. I see. Itu luar biasa ini. Tapi tidak berhenti di situ. Perempuan ini selama perempuan itu hidup sampai 15 tahun kemudian, selama itu juga Hatim pura-pura tuli. Iya. Saking menjaganya, kalau itu juga direkayasa. Iya, bahwa memang dia benar-benar budek. Iya. Kalau bolot kan bolot. Kalau bolot kan kita tahu itu kan memang rekayasa. Iya kan? Iya. Dan bolotnya memang bagian dari bisnis kan. Iya. Dia ini ngebolot, ngebudek gitu kan.
betul-betul pura-pura nggak dengar orang selama orang itu masih hidup. Jadi dia menjaga aib orang lain itu gila. Ini hatinya. Jadi tidak bukan hanya pada waktu forum itu doang. Jadi kalau orang yang pulang, ternyata untungnya ini syekhnya budak. Iya. Karena sejak saat itu setiap orang bertanya dia pasti bilang apa, gedein suaranya, apa, gedein selalu gitu. Padahal awalnya itu hanya ingin menghargai ya. Normal. Dan setelah orang itu meninggal, setiap orang bertanya tidak ada lagi bilang apa enggak. Oh. Langsung langsung dia jawab. Itu poinnya apa ya cerita begitu? Itu kan gila itu. Jadi dia itu berusaha menjaga aib orang lain. Dia berusaha menutupi aib orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya tiap kita punya aib pasti. Ya. Dan kita semua berharap Allah menjaga kita, aib kita dari orang lain. Dan dia lakukan itu, gitu loh. Dia berusaha menjaga aib saudaranya biar tidak ketahuan sama orang lain. Sekalipun itu cuma kentut. Hanya gara-gara kentut dia berpura-pura budak selama 15 tahun. Coba. Karena saking menjaganya, jangan sampai dia akhirnya yang sudah merasa senang dihargai, dijaga marwahnya itu, tahu-tahu dibohongin tanda petik sama 15 tahun. 15 demi satu orang itu, menjaga aib satu orang. Betul, itu. Kalau kita gimana? Kalau kita pertama kali kentut langsung minimal senyum-senyum. Langsung bunyi, masuk Pak Eko. Iya. Itu luar biasanya hati itu. Secara sosial bagus. Artinya banyak dari, jadi belajar dari tokoh-tokoh sufi ini ya. Terus sekarang dengan Hatim ini, justru kisah-kisah cerita dia banyak pesan-pesan ajaran tasawufnya ya. Ya, yang relate maksudnya dalam keseharian. Jadi nggak langsung ngajarin ini nggak boleh gini, nggak begitu ya? Enggak. Mereka kalau yang kayak gini apa namanya? Mereka ini sampai pada keteladanan. Kalau kita ini kan banyak ya termasuk kita lah ngomong doang kan. Dalam konteks ajaran, kalau kita kan Islam ini kan memang tidak bukan hanya teori, tapi teori dan praktik. Nah kalau ini dia sudah sampai praktik murni gitu loh. Sudah praktik kehidupan, tidak sedang mengajar pun, maksud saya tidak sedang mengajar pun orang bisa mengambil pelajaran dari perbuatan dia. Teladan ya sebenarnya. Iya, teladan. Tapi apa emang sebenarnya saya mau nanya Ustaz ya,